Selamat pagi, siang, sore, Prof, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas sengketa di luar pengadilan seksi Z dengan anggota Angel Chan, Agnes Elvira, Christina, Carla Dian Lucia, saya sendiri Diva Delanova, dan Evelyn Ayu. Kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup antara PT Peindo Daily Pulp and Paper Mills 2 dengan warga Desa Kuta Mekar, Jawa Barat melalui proses mediasi dan menurut teori keadilan. Alasan kelompok memilih topik sengketa lingkungan hidup karena banyak kasus mengenai sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, sehingga ini tidak akan mempersulit kelompok dalam mencari kasus, serta dalam menyelesaikan sengketa lingkungan banyak dilakukan melalui jalur mediasi, yang mana mediasi ini merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Ini membuat kelompok ingin mencari tahu lebih lanjut bagaimana keefektifan dari proses mediasi dalam menyelesaikan kasus sengketa lingkungan hidup, dan kelompok juga ingin menelusuri lebih lanjut mengenai teori keadilan yang mempunyai keterkaitan dengan sengketa lingkungan hidup. Untuk rumusan masalah, kelompok merumuskan 2 pokok permasalahan. Yang pertama, mengapa mediasi paling banyak dipilih dalam menyelesaikan kasus sengketa lingkungan hidup? Apakah proses mediasi sangatlah efektif? Yang kedua, dari kasus PT Peindo Daily Pulp and Paper Mills 2 ini, dengan menggunakan jalur mediasi, apa saja hasil yang telah disepakati untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan hidup tersebut? Dan bagaimana teori keadilan berkaitan dengan kasus ini? Baik, selanjutnya saya Carla, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sengketa lingkungan dan bagaimana penyelesaiannya. Sengketa lingkungan menurut pasal 1 angka 25 UU nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara 2 pihak atau lebih yang timbul dari suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan atau telah merusak lingkungan hidup. Kemudian, untuk penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, seperti konsiliasi, negosiasi, mediasi, penilaian ahli, dan konsultasi. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Tujuannya untuk mencapai bentuk serta besarnya ganti rugi atas pencemaran serta perusakan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, tindakan pemulihan akibat pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup. Lalu, tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadi kembali tindakan pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup, dan tindakan untuk mencegah terjadinya kembali suatu dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Saya Christina akan menjelaskan apa itu mediasi serta tahapannya. Jadi mediasi di mana para pihak yang berselisih kemudian menggunakan pihak ketiga demi mencapai suatu kesepakatan yang sifatnya sukarela atas permasalahan yang diperkarakan. Mediasi ini melibatkan pihak ketiga atau yang bisa disebut dengan mediator, yang dimana mediator inilah bersikap netral dan kehadirannya harus disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator ini harus mempertemukan para pihak yang sedang berselisih, serta harus bisa menciptakan situasi yang kondusif, agar tercapainya kesepakatan yang sifatnya menguntungkan para pihak yang bersengketa. Mediasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pramediasi, mediasi, dan tahap akhir mediasi. Saya Christina akan menjelaskan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum berlakunya UU Cipta Kerja. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai izin lingkungan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P16-Men-LHK-Setjen KUM 1-2-2018 tentang tata cara pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan mengalami beberapa perubahan.
Antara lain diperkenalkannya Badan Penyelesaian Sengketa Nasional. Selain itu juga Undang-Undang Cipta Kerja juga menambah ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan menggunakan jalur arbitrase, di mana penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dapat diselesaikan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang lingkungan hidup. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ada beberapa lembaga atau pihak yang dapat dilibatkan, selain masyarakat yang menjadi korban dan perusahaan yang menjadi pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat menerbitkan suatu peraturan yang membahas mengenai pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup. KLHK dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dapat berperan sebagai fasilitator maupun mediator. Yang kedua adalah pemerintah. Dalam menyelesaikan kasus sengketa lingkungan hidup, pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat netral dan bebas. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus sengketa hidup. Pemerintah dapat menyediakan informasi yang diperlukan, termasuk informasi mengenai peraturan maupun data lingkungan hidup. Yang ketiga adalah Komnas HAM. Komnas HAM dalam kasus sengketa lingkungan hidup dapat membantu menyampaikan suara rakyat atau yang menjadi korban dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Komnas HAM dapat membantu korban untuk mendapatkan haknya. Komnas HAM juga dapat melakukan investigasi terhadap kasus sengketa lingkungan hidup yang terjadi dengan maksud untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dan yang terakhir adalah lembaga non-pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat. LSM dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat mendorong partisipasi rakyat masyarakat dengan maksud untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan masyarakat dapat terpenuhi serta kesepakatan yang telah tercapai dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Kemudian, terkait dengan kasus PT Peindo Deli dengan warga desa Kuta Mekar ini, kelompok mengkaitkannya dengan teori keadilan. Teori keadilan terdiri dari 3 jenis, yakni distributif, korektif, dan prosedural, di mana jenis-jenis keadilan ini telah dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan distributif lebih berkaitan dengan alokasi sumber daya yang adil dan merata, sedangkan teori keadilan korektif lebih ke arah melakukan perbaikan terhadap sesuatu hal yang salah, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, atau memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran. Serta teori keadilan prosedural lebih berfokus kepada proses pencapaian suatu keputusan yang transparan serta partisipatif. Lalu bagaimana kronologi kasus yang akan kita analisis? Pada mulanya, pada tanggal 3 Juni 2021, sebanyak 288 warga desa Kuta Mekar, Jawa Barat menjadi korban keracunan gas akibat adanya kebocoran pipa gas kaustik soda milik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2 ini terletak di desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Kebocoran pipa tersebut kemudian mengeluarkan aroma yang tidak sedap hingga membuat sesak nafas serta membuat tenggorokan warga desa Kuta Mekar kering. Korban-korban keracunan gas ini kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan penanganan khusus. Ternyata kasus kebocoran pipa gas milik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2 ini sudah sering terjadi. Sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018, warga desa Kuta Mekar juga mengalami hal yang sama akibat dari bocornya cerobong asap milik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2. Namun, kasus yang 2021 ini merupakan kasus kebocoran yang paling parah dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Sehingga pihak kepolisian pun langsung memasang garis polisi untuk menyelidiki kasus kebocoran ini. Karena kasus kebocoran ini juga sering terjadi, maka Polres Karawang kemudian melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari para pihak saksi. Kasus kebocoran pipa gas ini juga kemudian mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, salah satu yang dari Wakil Bupati Karawang. Sehingga Wakil Bupati Karawang ini berpendapat bahwa PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2 harus bertanggung jawab atas kebocoran gas pipa ini.
dengan cara memberikan sejumlah ganti rugi serta melakukan rehabilitasi lingkungan hidup. Pendapat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, yakni Bapak Wawan Setiawan, juga menyebutkan bahwa PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills 2 telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2013 mengenai pencemaran, perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia. Dan kasus PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills 2 ini dengan warga desa Kutamarka, Jawa Barat, akhirnya diselesaikan dengan cara menempuh jalur non-litigasi berupa mediasi. Saya Agnes ingin menjelaskan mengenai analisis rumusan masalah yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang pertama. Jadi, mediasi dapat dikatakan efektif untuk menyelesaikan kasus sengketa lingkungan hidup. Pertama-tama, dari biaya yang lebih murah dibandingkan jalur litigasi. Ini membuat mediasi semakin banyak dipilih, mengingat perusahaan atau PT atau orang yang melakukan pencemaran lingkungan harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk merehabilitasi atau memperbaiki lingkungan hidup serta memberikan ganti rugi. Kedua, hasil mediasi yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak semakin mendukung mediasi untuk dipilih. Ketiga, dalam mediasi suara para pihak yang bersengketa dihargai. Keempat, jangka waktu penyelesaian yang cepat dan masih banyak lagi kelebihan dari mediasi. Melihat kelebihan dari mediasi, maka tidaklah heran jika para pihak yang mengalami sengketa lingkungan lebih memilih jalur mediasi untuk menyelesaikannya. Dengan memilih jalur mediasi serta di dalamnya menggunakan seorang mediator, maka dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dengan didukung oleh diskusi yang terstruktur. Selain itu, mediasi juga dapat memperbaiki hubungan antara para pihak yang berselisih. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa jalur mediasi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan antara para pihak yang bersengketa. Juga dengan menggunakan mediasi, dengan dapat tercapai kesepakatan mengenai bentuk maupun besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya kembali dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Namun, efektivitas dari jalur mediasi juga bergantung kepada kemampuan dari mediator dalam membimbing diskusi di antara para pihak yang berselisih, hingga mencapai kesepakatan yang adil. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang kedua. Jadi ada dua hal yang dapat ditelusuri lebih lanjut dari kasus PT Pindo and Paper Mills 2, yaitu hasil kesepakatan dari jalur mediasi yang ditempuh, dan dari kasus ini manakah yang menunjukkan adanya teori keadilan. Warga desa Kutamarka yang terkena dampak dari kebocoran pipa gas milik PT Pindo Daily memerlukan perawatan kesehatan yang memadai. Perlunya menjauhkan lokasi pabrik dengan lokasi pemukiman agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terkait dengan mediasi, dalam kasus ini disebutkan bahwa PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills 2 dengan warga desa Kutamarka, Jawa Barat memilih untuk menyelesaikan kasus ini dengan jalur mediasi. Mediasi yang dipilih oleh para pihak ini dapat dikatakan berhasil. Ego masing-masing pihak dapat diredam sehingga menimbulkan beberapa kesepakatan. Kemudian terkait dengan teori keadilan, ada 3 jenis keadilan, yaitu keadilan distributif, kolektif, dan prosedural. Jenis keadilan ini telah dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam kasus ini, teori keadilan distributif dan kolektif dapat diwujudkan dengan memberikan ganti rugi kepada warga desa Kutamarka yang terkena dampak kebocoran gas. Dan keadaan prosedural dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan transparan dan partisipatif, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan bahwa suara dan hak mereka dihargai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Poin yang pertama adalah mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang sifatnya itu netral untuk mendukung diskusi para pihak. Mediasi digunakan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dianggap cukup efektif. Mengingat biaya yang lebih murah, hasil mediasi yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, serta jangka waktu penyelesaian yang cepat. Dengan memilih jalur mediasi juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman antara para pihak yang bersengketa. Juga dapat tercapai kesepakatan mengenai bentuk maupun besarnya ganti rugi ataupun mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya kembali dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Poin yang kedua adalah kasus PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills 2 dengan warga desa Kutamarka, Jawa Barat dapat dikaitkan teori keadilan, di mana teori keadilan terdiri dari distributif, kolektif, serta prosedural. Keadilan distributif yakni alokasi sumber daya yang adil.
Sedangkan korektif yakni melakukan perbaikan terhadap sesuatu hal yang salah, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, ataupun memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran. Serta teori keadilan prosedural lebih berfokus kepada proses pencapaian suatu keputusan yang partisipatif. Dari proses mediasi dengan warga desa Kutamekar, Jawa Barat, ada pun beberapa hal yang menjadi kesepakatan, yakni PT Pindo Deli. Lalu berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait saran yang dapat kelompok berikan. Poin yang pertama adalah perlunya memperhatikan lokasi pembangunan pabrik dengan pemukiman warga, sehingga bila terjadi hal-hal negatif seperti kebocoran gas, maka tidak akan membuat resah warga setempat, di mana pabrik juga rawan mengalami kebakaran, sehingga pentingnya untuk memperhatikan lokasi pembangunan pabrik dengan lokasi pemukiman warga. Lalu poin yang kedua adalah kepada PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2 diharapkan lebih memperhatikan kondisi pipa yang dimiliki, yaitu dengan melakukan perawatan dan lainnya, sehingga kasus kebocoran pipa ini tidak akan terjadi kembali di kemudian hari. Poin ketiga adalah dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari adanya kebocoran pipa gas ini. Jika terjadi kerusakan yang signifikan pada lingkungan, pelaku pelanggaran harus mau bertanggung jawab penuh untuk memulihkan lingkungan tersebut dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada warga yang terdampak. Lalu selanjutnya, di sini merupakan sumber-sumber yang digunakan oleh kelompok. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.